kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Amin. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan ku, bentukkan ku, bebas dari semua yang jahat. Come on, lift up your hands, sing out, ubah. Kudus dah. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan
Teguhkan hati kami Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Oh. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini, kembali kita sama-sama akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena di dalam keadaan apapun hari-hari sudah kita lalui dengan tetap pertolongan Tuhan buat kita. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama naikkan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami sembah. Allah satu-satunya yang maha kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan hari-hari yang sudah kami lalui. Selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Allah yang patut kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan sebelumnya kami mohon pertolongan Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan sudah kami buat Tuhan, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah dengan kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau setia, kau amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah kasih setiamu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih setiamu. Oh, sungguh besar Tuhan, terima kasih, kami berterima kasih, sungguh besar pengorbananmu
Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan dalam pertengahan ibadah ini, di mana kami sudah memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami telah naikkan dan kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga itu akan menjadi ibadah kami, ibadah yang sejati. Dan tiba waktunya kami semua akan mendengarkan firman-Mu, biar kebenaran firman Tuhan benar-benar ya Bapa dapat menolong hidup kami untuk memahami dan mengerti realita tentang Tuhan, sehingga di dalam menghadapi segala kejadian dan keadaan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, kami tetap kuat dan tetap berdiri teguh di dalam iman kepadamu. Bapa di surga, pimpinlah pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu dengan pengetahuan, hikmat dan marifat dari surga, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah siap untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah pun telah bersedia dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Segala bentuk gangguan-gangguan yang berasal dari mana saja yang hendak mengganggu konsentrasi kami dalam mendengar firman Tuhan, kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami siap ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan untuk kesempatan hari ini, minggu ini kita masih bisa kembali lagi beribadah ya. Tetap bersyukur meskipun ibadah kita masih dalam suasana ibadah online. Tapi kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang senantiasa hadir di dalam segala keadaan, dalam segala kondisi yang ada. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita akan melihat terlebih dahulu dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10 ya. Saya memberikan tema dari firman ini adalah orang benar. Amsal 18 ayat yang ke-10 berkata demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bapak Ibu tahu fungsi dari sebuah menara? Menara itu fungsinya adalah sebagai tempat mengawasi, sebagai tempat untuk memantau, sebagai tempat untuk melihat situasi atau memantau keadaan. Salah satu contoh menara yang ada di setiap bandara-bandara itu memantau penerbangan pesawat, sudah sampai sejauh mana penerbangannya, ya ada apa di tengah perjalanan. Jadi menara itu adalah tugasnya memiliki fungsi untuk mengawasi, memantau ya keadaan-keadaan yang terjadi. Dikatakan nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Ya, nama Tuhan itu menara yang kuat karena di tempat itulah di mana Allah mengawasi hidup kita, Allah memantau hidup kita, Allah melihat apa yang terjadi atas kehidupan kita. Kita lihat, ke sana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Berbicara tentang orang benar, minggu lalu kita sudah mendengar tentang kata orang benar. Siapa sebenarnya orang benar itu? Nuh itu di dalam kitab Kejadian 6 berkata begini. Riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Riwayat Nuh dalam kitab Kejadian pasal 6 diceritakan dia adalah seorang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, Nuh dikatakan orang benar ya oleh firman Allah. Hidupnya tidak bercela, mengikuti kelakuan orang-orang sezamannya ya. Kenapa Nuh dikatakan orang benar? Sebab Nuh tidak melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang yang hidup pada zamannya. Nuh tetap menjaga eksistensi hidupnya untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Namun pagi ini saya mau mengajak saudara untuk melihat di sini ya. Siapakah orang benar? Bukankah firman Allah sudah mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak ada.
Jadi siapa yang dimaksud dengan orang yang benar? Ya, dapatkah kita hidup dengan kebenaran? Bukankah hampir setiap hari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita selalu ada hal-hal mungkin yang kita lakukan tidak benar. Lalu bagaimana kita bisa berkata bahwa kita adalah orang-orang benar? Ya, orang-orang yang benar, benar menurut siapa? Ya. Kebenaran itu bersifat mutlak. Bukan bersifat relatif. Tapi kebenaran itu adalah sifatnya mutlak. Kita akan melihat saat ini dalam terang firman Tuhan. Kita akan belajar tentang arti kebenaran. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam kebenaran-kebenaran yang sebenarnya. Ya, di sini ada menyangkut dua hal yang penting. Dua hal yang penting, yang pertama adalah kebenaran itu berbicara tentang suatu keberadaan yang dibenarkan. Ya, suatu keadaan yang dibenarkan oleh karena karya Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3. Saya bacakan ini. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hal pertama yang penting yang harus kita ketahui adalah kebenaran yang saudara dan saya terima, ya, itu merupakan sebuah keberadaan di mana kita dibenarkan. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan oleh pengorbanan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu Saudara, yang pertama, siapakah orang benar? Orang benar adalah dalam pengertian yang pertama, orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena karya penebusan Kristus. Yang kedua, saudara, siapakah orang-orang yang dikatakan bahwa orang benar? Yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup mentaati pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita baca ayat ini, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari baik-baik kita perhatikan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, yang kedua, siapakah yang dikatakan orang benar? Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan inilah roh kebenaran yang akan memimpin kamu, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran itu sifatnya mutlak. Kebenaran itu bukan hasil karya kita, tetapi kebenaran itu dikerjakan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Itulah yang menjadikan kita orang-orang benar. Yang kedua, yang disebut orang benar adalah orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, hidup melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Kristus dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sanalah orang benar berlari dan ia akan menjadi selamat. Ingat saudara, saudara orang benar. Berarti dalam segala hal apapun yang kau alami dalam hidupmu, engkau tidak boleh lari kepada yang lain selain kau lari kepada Tuhan. Dia adalah menara yang kuat. Tuhan mengawasi hidupmu, dia memantau apapun yang terjadi dalam hidupmu. Maka Alkitab bilang orang benar yang lari kepada Tuhan, dia akan selamat. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita orang benar, kita nggak akan lari ke dukun. Kita nggak akan lari ke orang pintar. Kita cuma lari sama Tuhan karena dia adalah sumber keselamatan bagi kita. Apa yang tidak Tuhan ketahui tentang kita? Karena dia adalah menara yang kuat. Tadi saya katakan menara itu punya fungsi adalah memantau, mengawasi keadaan. Tuhan pun demikian. Dia mengawasi hidupmu dan hidup saya. Jadi ketika engkau sadar tentang realita Tuhan sebagai menara yang kuat. Kalau engkau lari kepada dia dan engkau akan selamat. Maka larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada hal-hal yang lain yang salah.
yang tidak membawa kebaikan namun melainkan membawa kepada kehancuran. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk melihat di sini. Nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan dia akan menjadi selamat. Nama Tuhan. Saudara, kita lihat dulu Tuhan siapa? Ya, Tuhan yang seperti apa? Yesaya 41 ayat yang ke-13. Kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, kalau saudara mengenali realita tentang Tuhan dalam hidup saudara, siapa Tuhan yang engkau sembah, siapa Tuhan yang kau percayai dalam hidupmu. Tadi saya katakan, kau hanya taunya berlari sama Tuhan ketika engkau sedang digoncang oleh persoalan berat dalam hidupmu. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa yang kita sembah dalam kehidupan kita? Di sini dikatakan begini saudara. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kata janganlah takut, saudara, ini terambil dari kata bahasa aslinya adalah yare. Artinya adalah yaitu kamu jangan gemetar. Kamu jangan patah hati, tawar hati menghadapi realita musuh, realita hidup yang kau hadapi. Tuhan bilang kamu gak perlu gemetar. Kamu gak perlu patah semangat, patah hati dan tawar hati menghadapi realita yang terjadi dalam hidupmu. Mengapa? Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada umatnya siapa dia sebenarnya. Kita memperhatikan di sini. Ya, kita lihat di sini. Sebab aku Tuhan dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Ya, sebab aku Tuhan, kita harus memahami dulu tentang Tuhan. Ya, kita harus memahami realita kata Tuhan. Di sini menggunakan huruf besar, konsonan huruf-huruf mati. Orang-orang Yahudi, orang Ibrani menyebutnya YHWH, saudara-saudara. Tuhan itu artinya luhur. Tuhan itu artinya mulia. Tuhan itu maha besar, maha suci dan maha kudus. Maka kata YHWH itu memiliki pengertian. Allah kita adalah Allah yang eksis. Allah yang bukan cuma hadir tapi diam. Allah yang bukan cuma melihat dan mengawasi dari menara penjagaan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak, Bapak Ibu. Allah, Bapak Ibu dan saudara adalah Allah yang eksis. Allah yang bekerja dalam setiap ketepatan waktu dalam hidupmu. Maka ketika kita sebagai orang benar terus ingin berjalan, melihat keselamatan yang dari Allah dinyatakan atas hidup kita, saudara harus paham dulu tentang realita Allah dalam hidup kita. Tadi kalau dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, janganlah kamu takut. Yare, jangan gemetar atas apapun yang terjadi atas hidupmu. Sebab aku ini Tuhan. Kita melihat tadi saya katakan kata YHWH itu mempunyai arti Allah adalah Allah yang eksis. Ya, hari-hari terakhir ini banyak sekali orang yang mempertanyakan tentang adanya di manakah Tuhan? Adakah Tuhan? Dalam kondisi hari-hari ini ada orang yang mulai mempertanyakan adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Saya mau katakan pagi ini Tuhan ada. Maka dikatakan dalam ayat ini dia memiliki pengertian begini saudara. Aku adalah Tuhan Allahmu. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah untuk membawa dan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Musa menolak. Pertama dia menolak akan panggilan Tuhan untuk memakai dia, membawa bangsa Israel keluar. Namun kemudian dia bertanya kepada Tuhan, kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus kamu kepada kami? Dan Tuhan mana yang ingin membawa kami keluar dari negeri ini? Saudara bisa membuka dalam kitab Keluaran, pasal 3 ayat yang ke-14 berkata begini saudara. Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Ayat ini berkata demikian saudara, ketika Musa mempertanyakan tentang
Bagaimana kalau orang Israel ya bertanya kepadanya, apa yang harus Musa jawab? Ayat 14 bilang begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, pengertian tentang Tuhan seperti yang ditulis dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13 yang kita sudah baca. Tadi saya katakan ketika ini, hari-hari terakhir ini, begitu banyak orang sedang mempertanyakan Tuhan sama dengan peristiwa yang dialami oleh Musa. Ketika orang-orang Israel bertanya, Tuhan yang mana? Siapa yang telah mengutus engkau kepada kami? Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, firman-Nya kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada mereka, pada orang Israel, akulah yang mengutus engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini memiliki pengertian seperti ini, saudara. Ketika dalam kitab Keluaran berkata, aku adalah Tuhan. Ya, itu punya pengertian dalam bahasa aslinya adalah Hayya. Hayya itu artinya aku ada di masa lampau, aku ada di masa sekarang, dan aku ada di masa depan. Coba kita buka ayat ini yang berkaitan dan yang memiliki kesamaan dengan apa yang dikatakan dalam Keluaran. Yesaya 41 ayatnya yang keempat. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang keempat bagian C berkata begini. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Jadi dalam kitab Keluaran tentang apa yang dikatakan Allah kepada Musa, aku adalah aku. Pengertiannya adalah Hayya. Hayya itu adalah Tuhan untuk masa yang lampau, Tuhan untuk masa sekarang, dan Tuhan untuk masa depan. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tadi saya katakan, Tuhan yang eksis itu, Dia bukan cuma mengawasi hidup kita. Dia bukan cuma menghukum dosa-dosa kita. Dia bukan cuma memantau keadaan kita. Allah yang eksis adalah Allah yang bekerja di dalam segala perkara hidup kita. Karena dalam Yesaya 41:13 berkata, akulah yang menolong engkau. Maka dalam pengertian ayat ini adalah aku. Hayya itu bukan hanya bicara Tuhan di masa lampau, Tuhan di masa sekarang, dan Tuhan di masa depan. Tapi punya pengertian yang lain juga begini, saudara. Ya, pengertian dari kata Hayya, Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kamu dan kepada saya, kepada saudara dan kepada kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Jadi ketika Dia berada di menara penjagaannya, Dia bukan cuma mengawasi kita, bukan cuma memantau, bukan cuma sekedar melihat apa yang terjadi dengan kita, tapi Dia adalah Allah yang selalu berbelas kasihan untuk kita. Ini pengertian kata aku adalah Tuhan. Saudara ingat, di dalam kitab Perjanjian Baru, selalu saudara ada ungkapan begini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika janda di Nain sedang berjalan dengan segerombol orang yang akan menguburkan anak laki-laki tunggalnya, maka mereka bertemu dengan gerombolan Yesus, kelompok Yesus, dan dikatakan di dalam ayat-ayat di mana ketika dia menjumpai, berjumpa dengan rombongan orang-orang yang sedang berduka, Yesus dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah yang dimaksud oleh ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca baik dari kitab Keluaran 3:14 maupun kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Tuhan itu bukan cuma Hayya. Tuhan itu bukan cuma ada di masa lampau, sekarang, dan masa depan. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Maka ketika belas kasihan Tuhan datang atas kehidupan orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, yang terjadi adalah mujizat. Sebenarnya bagi orang percaya mujizat itu bukan barang langka, saudara. Mujizat itu sesuatu yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Karena Allah kita Allah yang eksis, yang berbelas kasihan, Allah yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan orang percaya. Yang kedua, Allah bukan cuma berbelas kasihan, tapi Allah yang dikatakan Hayya itu adalah Allah yang
mau menolong kamu. Dia yang menolong. Di dalam ayat ini berkata, akulah yang menolong engkau. Saudara, akulah yang menolong engkau. Maka di dalam ayat-ayat yang lain ketika Tuhan memakai Musa dan menuntun Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang berdiri di depan mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Saudara, kalau hari ini saudara sebagai orang Kristen memahami realita tentang Tuhan, Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia adalah penolong. Saudara, di muka tadi saya sudah katakan, sebagai orang benar dan yang mengerti realita Tuhan, engkau gak akan lari sama dukun, tidak akan lari kepada orang-orang pintar dan lain sebagainya. Yang kau cari ketika hidupmu dilanda oleh situasi yang sangat berat, yang kau cari adalah Tuhan. Karena yang bisa menolong saya dan menolong saudara adalah Tuhan. Dia Allah yang berbelas kasihan, Dia Allah yang menolong, bukan hanya itu. Yang ketiga, pengertian yang ketiga adalah Dia Allah yang telah mengikat janjinya untuk orang-orang yang percaya. Maka dikatakan Dia adalah Allah yang mengikat perjanjiannya. Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham dengan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Aku akan menjadikan engkau bapa segala orang beriman. Dan aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepi laut. Allah telah mengikat perjanjian dengan Musa. Aku yang akan menuntun engkau dan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Nuh, mengatakan bahwa Dia tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Dan Allah juga yang mengikat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Apa yang Dia katakan, itu pasti terjadi. Karena dikatakan dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 begini saudara. Allah yang mengikat janji, Dia bukan Allah yang berdusta. Tapi Allah yang menggenapi apa yang dikatakan dan dijanjikannya. Bilangan 23 ayat 19 berkata begini. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang ketiga, Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya adalah Allah yang tidak sama dengan manusia. Manusia bisa lalai dan tidak menepati janjinya. Tapi Allah bukan seperti itu. Dikatakan ayat ini dengan jelas, Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi pengertian kata haya yang ketiga adalah Dia Allah yang mengikat perjanjiannya dengan saudara dan dengan saya. Dan apa yang sudah Dia janjikan, apa yang sudah Dia firmankan. Maka ada satu ayat yang mengatakan demikian. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Dia akan melaksanakan apa yang telah difirmankannya. Yang keempat, pengertian dari kata haya. Dia adalah Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Dia Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Jadi kalau Dia ada Allah di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Dia bukan cuma Allah yang berbelas kasihan. Dia bukan cuma Allah yang bisa menolong. Dia bukan cuma Allah yang sekedar mengikat perjanjian tapi tidak ditepati. Tetapi Dia adalah Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu Saudara, kalau orang percaya, kalau orang-orang Kristen mengenal realita tentang Tuhan, dan kita tidak mengukur Tuhan dengan pikiran kita, maka saat kita menghadapi tekanan, kita menghadapi beban berat, kita akan tetap menghadapi dengan kepala tegak dan kaki berdiri teguh. Karena kita yakin saudara, kita mengenal Allah, realita keberadaan Allah. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi di atas saya katakan. Dia berkata jangan takut. Jadi yang pertama, orang benar yang mengenal realita tentang Allah. Satu,
Dia tidak akan terintimidasi hidupnya dengan ketakutan. Yang kedua, orang benar yang mengerti realita tentang siapa Allah. Dia tidak akan lari kepada tempat-tempat yang salah ketika dia menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan yang berat. Tetapi yang dia lakukan adalah dia lari kepada Allah sebagai menara yang kuat dan yang akan menyelamatkan dia. Saudara, janji yang diberikan Allah kepada umatnya itu adalah janji yang pasti akan terjadi. Tadi saya dikatakan begini saudara, ada begitu banyak hari-hari terakhir ini orang mempertanyakan tentang Tuhan. Mungkin saudara sudah menagih janji Tuhan. Sudah menunggu apa yang Tuhan janjikan buat kita. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 41 yang ke-13 dikatakan, aku akan menolong engkau. Mungkin saudara bilang, kapan Tuhan tolong saya? Kapan Tuhan berikan saya jalan keluar dan bebaskan saya dari masalah ini? Saudara, saya mau katakan sama saudara pagi ini. Orang Israel menunggu janji Tuhan. Berapa lama saudara? 400 tahun. Apakah mereka tidak patah hati mereka? Tidak tawar hati mereka? Sementara mereka menunggu perjanjian Allah digenapi dalam hidup mereka. Saudara, realitanya adalah pasti itu akan terjadi ketika dia menunggu apa yang dijanjikan Allah. Tapi belum juga dinyatakan seperti apa yang Allah katakan. Orang bisa menjadi patah hati, tawar hati, dan dia akan lari untuk meninggalkan Tuhan. Tadi saya katakan saudara, orang percaya, orang benar yang mengenal realita tentang Tuhan, dia tidak akan terintimidasi oleh ketakutan. Secara natural, ketakutan itu akan pergi, akan keluar dari kehidupannya. Karena dia tahu siapa Allahnya. Yang kedua, orang benar yang paham tentang realita Allah. Dia tidak akan mencari jalan yang salah ketika dia menghadapi situasi dan keadaan yang sulit dalam hidupnya. Yang ketiga, orang benar yang mengerti realita tentang Allah. Dia tidak akan menjadi tawar hati ketika dia diperhadapkan oleh keadaan hidup yang berat dan yang menekan dia. Karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang tetap eksis sampai hari ini. Maka Allah yang memimpin seluruh eksistensi hidup kita, dia gak akan pernah tinggalkan kita. Ingat saudara, apa yang dikatakan firman Allah, jangan gemetar dengan melihat realita musuhmu, realita hidup yang kau alami, jangan gemetar. Sebab dikatakan dalam ayat-ayat ini, Allah itu bukanlah manusia yang bisa berdusta. Allah bukanlah manusia yang ngomong tapi tidak menepatinya. Tapi Allah adalah Tuhan. Ketika dia bicara apa yang dia katakan itu pasti akan terjadi. Maka pagi hari ini saudara, mari kita berjalan terus. Sebagai orang-orang benar, larilah sama Tuhan. Carilah dia. Keadaan sesulit apapun yang kau alami. Orang-orang benar yang paham dan mengerti realita tentang Tuhan. Dia tidak akan pernah tawar hatinya. Sekalipun keadaan begitu sulit dia alami. Saya teringat kisah Daud. Ketika orang Israel diperhadapkan oleh Goliat. Saudara tahu Goliat itu tingginya berapa? 3 meter 2 senti. Adakah manusia yang sebesar dan setinggi Goliat? Tidak ada. Daud cuma punya tinggi 152. Goliat itu 3 meter lebih. Siapa orang yang tidak takut? Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 berkata begini saudara. Saul menjadi sangat cemas hatinya dan menjadi sangat ketakutan. Waktu Saul raja Israel melihat Goliat yang besar, hatinya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Karena apa? Goliat bukan saingan orang Israel. Goliat bukan saingannya Saul. Karena sudah begitu banyak orang-orang yang dikalahkan. Setiap kali orang Filistin menurunkan Goliat di medan perperangan, tidak ada bangsa yang menang menghadapi Goliat. Wajar kalau Saul menjadi takut. Kehidupan kita memang selalu saudara didatangi oleh yang namanya perasaan takut. Perasaan takut itu wajar saudara. Justru kalau orang gak punya perasaan takut, khawatir saya. Ya kadang-kala mungkin orang berpikir nyebrang tengah jalan gak usah tengok kanan, tengok kiri. Nyebrang saja dia tidak tahu mobil tiba-tiba tabrak dirinya. Ya, perasaan takut itu datang dari Allah.
Tapi satu hal yang saudara dan saya harus pahami adalah Allah gak ingin kalian, saya dan kita semua diintimidasi oleh ketakutan itu. Hidupmu di dalam ketakutan. Hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Maka ketika Daud datang di medan peperangan itu, Daud ditertawakan. Daud dimarahin oleh kakak-kakaknya. Ya. Bahkan perkataan Saul seolah-olah mengejek. Ya pergilah, Allah menyertai kamu di dalam ayat-ayat yang ada ini saudara. Di dalam ayat yang ke-33, ayat yang ke-32 berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat yang ke-37 berkata begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, seorang muda yang bernama Daud, yang tidak sebanding ketika dia berdiri menghadapi Goliat. Tetapi karena dia tahu realita tentang Tuhan, Daud tahu siapa Tuhan. Maka ketika orang Israel tawar hati, ketika Saul menghadapi kecemasan yang begitu rupa, sehingga dia menjadi sangat ketakutan, ada seorang anak muda yang kenal dengan Tuhannya. Dia berkata dalam ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, inilah yang saya mau katakan pagi ini. Ketika orang benar, orang yang percaya, mengerti dan memahami realita tentang Allah yang kita sembah, saudara tidak akan pernah menjadi tawar hati dan patah hati ketika di hadapanmu diperhadapkan oleh situasi dan realita hidup yang berat. Seperti Daud, kalau Tuhan bisa melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, dia juga bisa melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Pada hari ini, di minggu pagi ini, kiranya kebenaran firman Tuhan dapat membuka pikiran kita, membuka cara kita memandang Allah, membuka pikiran kita untuk kita bagaimana kita melihat Allah, kita memahami realita tentang Dia. Sekali lagi saya mau katakan, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong. Allah kita adalah Allah yang telah mengikat perjanjiannya dengan kita. Dan Allah kita adalah Allah yang akan menyelesaikan bagiannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari, sebagai orang benar kita akan terus berjalan di dalam pengenalan tentang Allah. Yang dikatakan bahwa aku ada di masa lampau, aku ada di masa sekarang, dan aku ada di masa depan. Jangan takut saudara. 3 hal yang saya mau katakan. Orang benar yang mengerti realita tentang Tuhan, dia gak akan diintimidasi hidupnya oleh ketakutan. Orang benar yang mengerti realita tentang Tuhan, dia tidak akan lari ke tempat yang salah ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Orang benar yang mengerti realita tentang Tuhan, dia gak akan tawar hati, dia gak akan patah hati ketika janji-janji Tuhan atau kondisi yang ada di depan matanya, di depan kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Sebagaimana Daud melihat, orang Israel melihat Goliat terlalu besar. Ya, Daud kecil. Tapi Daud katakan seperti Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, demikian juga Tuhan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Hari ini pun Tuhan akan melepaskan hidupmu. Dari cakar apa, dari cengkeraman apa, ketakutan, kekhawatiran. Ya, hal-hal apa saja yang telah menghambat pertumbuhan imanmu. Hal-hal apa saja yang telah menghambat saudara keyakinanmu kepada Allah. Dan yang membuat engkau tidak mengenal realita tentang Allah. Mari hari ini datang sama Tuhan dan minta supaya Tuhan membukakan terus kebenaran firman-Nya agar di hari-hari ke depan hidup yang kita jalani semakin semangat, semakin kita tidak lagi hanya sekedar melihat persoalan yang terjadi, tapi kita memandang Allah seperti Daud memandang Allahnya, seperti
Tuhan berkata kepada Musa, aku bukan manusia yang berkata tetapi tidak menepatinya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan kiranya renungan firman ini dapat terus menguatkan kita yang lemah, dapat terus memberikan kepada kita semangat baru di dalam menghadapi kondisi hidup yang ada ini. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pagi ini ya Tuhan. Kami sudah diberikan pemahaman yang baru oleh Tuhan melalui firman ini. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima pembenaran, kebenaran yang Allah telah berikan dalam hidup kami melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang benar, yaitu orang-orang yang siap dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehidupan yang benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan ketika orang-orang benar menyadari realita tentang Allah, maka kami tidak akan pernah diintimidasi hidup kami dengan ketakutan. Kami tidak akan lari kepada hal-hal yang salah dan kami tidak akan tawar hati waktu kami menghadapi peperangan demi peperangan dalam hidup ini. Melainkan kami akan terus menghadapi semua itu bersama dengan Allah yang berjanji akan terus menolong kami sebagaimana yang dikatakan Yesaya 41 ayat yang ke-13. Tuhan akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan tidak akan pernah melepaskan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dari mulai anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang-orang tua dan orang-orang dewasa. Tuhan berkati, biar kami punya cara pandang yang berbeda mulai hari ini. Ya, ketika dunia dengan segala hal yang terjadi, kami tetap melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadi menara yang kuat. Dan kami akan lari untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berikanlah mereka semuanya kesehatan, proteksilah mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat mengganggu mereka. Kesehatan mereka terjamin oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya berdiri di menara pengawas untuk mengawasi kami, untuk memantau kami. Melainkan Kau Allah yang eksis, yang terus bergerak dan berkarya di tengah kehidupan kami. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Berkatilah pekerjaan usaha, mata pencaharian mereka. Supaya mereka tetap Bapa dapat melakukan aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Berkatilah pendidikan anak-anak kami. Walaupun mereka harus tetap mengikuti pendidikan, pelajaran dari rumah. Biarlah mereka juga boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Dalam segala keadaan apapun yang mereka alami. Biar rumah tangga mereka tetap ada damai sejahtera Kristus di dalamnya. Tuhan berkati anak-anak Tuhan pada pagi hari ini yang sedang bergumul untuk pekerjaan, buka jalan dan berikan pekerjaan yang baik. Berdoa buat anak-anak Tuhan yang menderita sakit penyakit. Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka. Kuasa bilur-bilur Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, Engkau juga tolong anak-anak Tuhan yang sedang bergumul menantikan janji Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami menjadi tawar hati ketika janji Tuhan itu belum dinyatakan, belum digenapi. Kami mau belajar Tuhan untuk terus menanti sampai saatnya dinyatakan atas hidup kami. Bapak berkatilah juga jemaat Tuhan yang pada hari ini dalam minggu ini berulang tahun. Baik ulang tahun hari kelahiran, ulang tahun hari pernikahan. Berkatilah mereka supaya kebahagiaan mereka tidak hanya di tahun ini. Tetapi tahun-tahun yang berikutnya pun kebahagiaan berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Apa saja yang diperbuat mereka berhasil. Berkatilah kehidupan pribadi dan rumah tangga supaya apa yang mereka harapkan, cita-citakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat mengambil bagian melayani Tuhan pagi ini, Engkau memberkati mereka. Sehingga pelayanan kami terus semakin lebih sungguh-sungguh lagi. Kami persembahkan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk situasi kesejahteraan bangsa dan negeri ini, bahkan daerah kami. Kau berkati supaya bangsa ini boleh keluar dari situasi yang sulit sampai hari ini. Sehingga segala keadaan yang terjadi boleh kembali normal dan kami boleh hidup kembali normal dengan baik. Berkati pemerintah pusat sampai daerah. Supaya mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan adalah ada dalam pimpinan dan hikmat Tuhan menyertai mereka. Berkati perekonomian Indonesia,
berkati keamanan, berkati seluruh keadaan dalam berbagai sektor yang ada di bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati para dokter, tenaga-tenaga medis, relawan yang membantu penanganan kasus pasien virus corona. Tuhan juga tolong, sudah begitu banyak tenaga-tenaga medis, para dokter yang meninggal karena terpapar virus ini. Lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Tolong para pasien yang sakit supaya mereka juga dipulihkan keadaannya, disembuhkan oleh Tuhan sehingga mereka boleh kembali sehat dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya penyertaan perlindungan Tuhan bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi daerah kami, provinsi kami, Nusa Tenggara Barat juga diberkati oleh Tuhan. Gubernur kami sampai kepada jajaran tingkat RT RW juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saya percaya pagi ini melalui ibadah kami anak-anak Tuhan akan semakin bergairah, akan semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah menara yang kuat, menara yang teguh. Kami akan lari hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan dan sanggup menyelamatkan kami. Sebab Engkau Allah yang eksis dan tidak akan pernah berdiam ketika Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini dengan segala ucapan syukur dan memohonkan berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang sedang beribadah di rumah bersama-sama dengan keluargamu. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Marilah kita kembali beraktivitas. Segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, yang akan menuntun kita menjalani hidup kita dan melakukan kebenaran, akan menyertai saya dan saudara, keluarga saya dan saudara, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your